Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sri Astuti, Kepala SD Negeri Tempurjo 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Tempurjo 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Perkenalkan kami di sini saya Hefi Ratnawati beserta rekan saya Teguh Arifianto Sudrajat. Kami adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Magelang akan melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri Tempurjo 1. Budaya positif yang di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Psikiater dan pendidik Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid yang pertama adalah pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik terhadap perilaku yang tidak disukai. Untuk ilusi yang kedua, bahwa ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang, kala mereka juga sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Untuk ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini dijabarkan bahwa ada perubahan paradigma tentang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen Covey. Ada perbedaan di sini tentang stimulus respon dan juga teori kontrol. Yang pertama di sini ada stimulus respon, yaitu tentang realita atau kebutuhan kita sama, menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Tetapi teori kontrolnya bahwa realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian di stimulus respon itu semua orang itu melihat hal yang sama, Bapak Ibu. Tetapi dalam teori kontrol ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan dirinya. Kemudian yang keempat, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, perilaku apapun yang dibuat anak itu pasti memiliki tujuan, walaupun itu dianggap suatu kesalahan. Ada tujuannya, ada alasannya mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya, stimulus kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Namun, dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal dalam teori kontrol, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali ke awal tadi, bahwa yang bisa mengontrol adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Nah, selanjutnya adalah bahwa stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi membujuk gagal, itu kemudian dipaksa. Nah, itu dalam teori kontrol itu tidak pemaksaan, tetapi adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian untuk stimulus respon adalah tentang model berpikir menang atau kalah, hanya ada menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikirnya hanya menang dan menang, karena tidak ada menang dan kalah. Nah, di sini adalah makna kata disiplin. Kalau kita mengetahui kita sudah melaksanakan, kita sudah disiplin. Nah, kita mengetahui dulu makna kata disiplin itu seperti apa. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Patuh pada peraturan sudah dianggap kita disiplin, kalau menurut kita. Nah, ternyata kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan di sini. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantoro ada makna disiplin menurut KHD Ki Hajar Dewantoro. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya, setunggu pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro tentang makna disiplin. Masih pendapat dari Ki Hajar Dewantoro bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka iku jarwonya ora mung lepasin pamrih ning uga kuat kuwasa amandiri piyambak. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, di sini ada disiplin menurut Dian Gosen. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu
Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dia juga menyatakan bahwa arti asli kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri hanya membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, bahwa disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan universal. Pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita lanjutkan, yaitu tentang disiplin positif selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Yang pertama yaitu perilakunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, untuk yang kedua, perilaku motivasi manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya kepada dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Seperti apa apabila saya melakukan? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, yang selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kita pahami dulu tentang makna daripada hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Adalah hukuman, Bapak Ibu. Anak atau murid ataupun peserta didik itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan
dan dari murid hanya murid yang menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid dan anak atau peserta didik disakiti oleh suatu perbuatan, dalam bentuk perbuatan di sini ataupun juga bisa dengan kata-kata. Nah, tadi tentang hukuman, yang selanjutnya akan kita bahas juga tentang konsekuensi. Tadi untuk hukuman itu satu arah, dan ini adalah tentang konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya di sini 3 kali, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya murid kita ada yang mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, yang untuk selanjutnya di sini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, berkolaborasi, bekerja sama, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan memecahkan suatu masalah untuk masalah mereka sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini sudah kita bicarakan tadi tentang pengertian restitusi. Yang selanjutnya adalah tentang ciri-ciri restitusi. Nah, ciri yang pertama bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi malah anak dilatih untuk belajar dari kesalahan tersebut. Apa yang harus dilakukan? Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, menawarkan, bukan paksaan. Kita tidak memaksa. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, apa yang mereka perbuat, apa dari akibat tersebut. Mereka akan melihat ke dalam mereka sendiri. Nah, yang kelima, bahwa restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, mencari kebutuhan apa? Nah, yang keenam di sini adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Itu adalah pendapat bahwa ternyata restitusi itu adalah hal yang paling baik. Yang ketujuh, bahwa restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi yang ditekankan di sini adalah karakter, bukan tindakannya. Yang kedelapan, bahwa restitusi itu adalah menguatkan. Yang kesembilan, bahwa restitusi itu fokus pada solusi.
Yang ke-10, restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Afikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar ini sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Selanjutnya adalah yang kita bahas adalah motivasi. Di sini adalah positif, budaya positif adalah tentang keyakinan kelas. Kita bahas tentang keyakinan kelas. Tentunya kita semua, Bapak Ibu guru, semuanya sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Bahwa keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi perilaku keyakinan kelas ini adalah nilai dan prinsip yang telah kita sepakati bersama antara siapa? Bisa kalau di kelas berarti antara guru dengan peserta didik, guru dengan siswanya. Untuk apa? Memandu perilaku mereka dan berinteraksi di dalam kelas. Di sini kadang kita masih bingung antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Di sini ada tentang perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Nah, sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan murid. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa di sini keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan. Berarti ada dua arah. Untuk yang peraturan berarti hanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, di sini kita ketahui dulu, kita pahami dulu bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita bisa terapkan di lingkungan itu. Kita melihat kondisi kita yang paham dengan kelas kita, bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Jadi semua warga kelas itu semua memberikan kontribusi, usulan, pendapat masing-masing dalam pembuatan keyakinan kelas melalui lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa kita libatkan, kita arahkan, kita pandu. Terus yang selanjutnya adalah kita tinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita selalu tinjau, tidak kita buat keyakinan kelas setelah dibuat sudah, itu tidak, kita tinjau kembali. Apakah ada yang perlu ditambahi, apa yang perlu diperbaiki dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kita memadai, memberi tempat untuk mereka melakukan pendapat, memberikan pendapat mereka masing-masing. Yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan
para muridnya ataupun warga sekolah di papan tulis ataupun di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi hasil tulisan tangan mereka dapat dilihat dan semuanya itu dapat menyaksikan. Yang ketiga, setelah dicatat, maka susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk yang negatif menjadi yang positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan, bukan keyakinan tadi. Selanjutnya, ajak warga sekolah ataupun murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di dalam kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan kelas untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan saja Bapak Ibu. Bila mana terlalu banyak, kenapa jangan terlalu banyak, maka warga kelas itu akan sulit untuk menyatunya. Akibatnya untuk sulit dijalankan itu adalah itu. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid atau peserta didik. Nah, yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat, strategis, jadi setiap anak itu bisa melihat dan membacanya di semua warga kelas, kemudian untuk disepakati dan dijalankan. Demikian Bapak Ibu semuanya untuk budaya positif yang pertama. Untuk sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Teguh Arifianto Sudrajat. Waktu saya bersiap. Terima kasih Bu Evi atas waktunya. Mohon minta tolong Bu operator. Sebelum melanjutkan ke saya Bapak Ibu, saya punya sebuah SPG dulu ya Bapak Ibu, tidak terlalu tegang dan terlalu ngantuk ya. Oke. Bapak Ibu, kalau kita melihat pada tahun-tahun seperti pada hari saya kecil, pernah Bapak Ibu mendengar permainan cing-ciripit? Cing-ciripit gula batu kecepit. Seperti itu pernah mendengar? Pernah. Oke. Itu dilakukan oleh 2 orang loh Bapak Ibu. Nah, coba sekarang kita lakukan dengan diri kita sendiri. Silakan Bapak Ibu, tangan kirinya boleh memayung seperti ini dan tangan kanannya yang telunjuk menunjuk seperti ini. Lalu kita bernyanyi. Nanti Bapak Ibu harus bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Kalau dalam permainan itu Bapak Ibu atau teman yang lain akan menangkap tangan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu akan mengontrol. Boleh Bapak Ibu menangkap, boleh Bapak Ibu tidak menangkap. Karena itu adalah kontrol diri dari Bapak Ibu masing-masing. Siap? Siap. Siap ya? Ya. Cing ciripit gula batu kecepit. Oke, ada yang menangkap dan ada yang tidak menangkap. Menurut Ibu Sri Astuti, mengapa Ibu menangkap tangan Ibu sendiri? Artinya saya harus mampu mengontrol diri saya sendiri dalam segala hal. Oke, bagus. Untuk yang tidak menangkap, Pak Febri, kenapa Pak Febri tidak menangkap tangan Bapak sendiri? Ya, di sini ada 2 hal ya. Ada sebuah konsep keseimbangan. Satu, manakala kita harus
mengedepankan keinginan kita, sedangkan di sisi yang lain kita harus mempertimbangkan kepentingan untuk orang lain. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan itu. Bagus, tepuk tangan untuk Bapak Ibu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kontrol diri itu seperti itu. Semua orang pasti memiliki sebuah pendapat yang maunya didengar, ya, maunya inginnya dihargai. Semua akan seperti itu. Namun dalam budaya positif, semua pendapat itu kita gabungkan menjadi satu agar menjadi satu kekuatan dan saling berkolaborasi. Seperti halnya tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Bu Evi. Yang pertama caranya adalah membuat sebuah keyakinan kelas, di mana kenapa itu sebuah keyakinan bukan peraturan. Karena keyakinan itu adalah sebuah bentuk keyakinan dari dalam diri semua yang ada di dalam satu kelas tersebut dan bersifat dua arah. Berbeda dengan sebuah peraturan. Peraturan hanya dibuat oleh satu orang, yaitu guru, di mana guru itu membuat peraturan sendiri dan harus ditaati oleh murid tersebut. Lebih enak yang mana Bapak Ibu? Lebih enak yang keyakinan atau lebih enak yang peraturan menurut murid Bapak Ibu? Keyakinan, betul seperti itu. Karena nanti anak itu akan mempunyai motivasi intrinsik untuk mengontrol dirinya dengan keyakinan yang telah dia terima di kelas tersebut. Baik, untuk definisi dari saya selanjutnya adalah bagaimana seseorang manusia mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah Bapak Febri punya kebutuhan dasar? Punya. Apa itu Pak Febri? Banyak ya. Banyak. Contohnya. Secara lahiriah ya. Secara lahiriah tentunya kita sebagai makhluk hidup pasti ada kebutuhan makan, Betul. untuk pakaian. Betul. Dan secara batinnya kita juga punya kebutuhan rohani. Betul sekali ya. Kebutuhan dasar manusia. Jika iya, apa saja kebutuhan sudah disebut oleh Pak Febri ya? Tadi ada sebuah kesenangan dalam hati, kesenangan secara jasmani. Oke. Selanjutnya, ternyata kebutuhan manusia itu bukan hanya sekedar kebutuhan sandang, pangan, papan, bukan hanya itu. Kita sebagai manusia punya 5 kebutuhan, di mana 5 kebutuhan ini nanti adalah sebuah alasan mengapa seorang peserta didik melakukan sebuah perilaku. Contoh nih, yang pertama bertahan hidup. Contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Misal, kalau ada murid yang mengatakan, Pak Guru, tangan saya sudah bersih ya. Berarti murid itu memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup, yaitu kesehatan. Contoh lagi, Pak Guru, pakaian saya itu kotor. Berarti anak tersebut menandakan bahwa anak tersebut ingin memenuhi kebutuhan apa? Bertahan hidup, yaitu tentang pakaian. Dia ingin pakaiannya seperti murid-muridnya. Jadi setiap tindakan murid itu pasti ada sebuah alasan mengapa murid itu melakukan itu, untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan 5 ini. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Pernah ya Bapak Ibu dalam sebuah mata pelajaran, dalam sebuah materi Bapak Ibu membuat sebuah kelompok, ada satu anak yang tidak aktif? Ada ya? Menurut Bapak Ibu itu adalah sebuah masalah atau dibiarkan saja? Masalah, betul sekali. Dan kita harus tahu kenapa anak itu melakukan hal yang tidak aktif dalam sebuah kelompok. Apa yang mendasarinya? Dia membutuhkan kebutuhan apa? Apakah dia merasa tidak diterima? Mungkin. Ya, berarti dia butuh akan rasa kasih sayang. Kita harus memenuhinya dengan cara apa? Dibujuk, dimotivasi. Seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan Bapak Ibu. Setiap manusia, setiap murid, setiap kita pasti punya kebutuhan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengarkan. Jika dalam sebuah peraturan atau keyakinan kelas tidak memenuhi sebuah pendapat dari anak-anak, pasti anak-anak itu tidak memiliki kebutuhan penguasaan karena dia tidak merasa didengarkan. Seperti itu. Apalagi kita hanya mematok sebuah peraturan. Kamu kalau berbicara terus silakan maju ke depan, kerjakan. Anak tersebut akan bicara seperti ini. Males, Pak Guru gaya. Pasti akan seperti itu. Karena kita belum tahu sebenarnya anak itu memiliki kebutuhan apa yang harus dia penuhi. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan Bapak Ibu. Anak itu harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah
dirinya. Keyakinan keras itu mampu untuk mengendalikan ini. Murid itu pasti pinginnya bebas. Melayu, duduk. Pasti kita akan seperti itu. Padahal kita tidak tahu mereka pinginnya kebutuhannya itu apa. Kita pinginnya anak itu duduk, ya kudunya duduk. Anteng, ya seperti itu. Padahal kita seharusnya menanyai anak itu. Nah, kenapa kamu seperti itu? Apa yang latar belakangnya? Apakah kamu di rumah tadi dimarahi? Kita harus menanyai dan kita harus tahu dia membutuhkan apa kebutuhannya. Ya, antaranya ada kebutuhan kesenangan. Biasanya kalau anak-anak SD pasti masih dalam humor bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Bahkan Bapak Ibu tadi ketika mengalami ice breaking agak sedikit fresh ya. Anak itu juga seperti itu Bapak Ibu. Mereka membutuhkan sebuah kesenangan. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar berceramah di depan, anak itu akan mengantuk, bosan. Maka anak itu juga perlu kesenangan, diajak juga bermain, menempel, atau dengan cara hal apapun yang mampu mengasah kemampuan anak tersebut. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti tadi, ya anak ini mayu terus juga kita tanyain dulu, jangan sekedar menanyakan, ayo harus duduk, kasih teman-temanmu yang lain. Tidak seperti itu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contoh nih seperti saya sudah memaparkan materi ini, pasti juga saya ingin didengarkan dong. Ya seperti itu. Saya juga memiliki kebutuhan itu Bapak Ibu. Sebenarnya murid-murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu, cara yang selanjutnya untuk memenuhi budaya positif yang ada di sekolah adalah melakukan sebuah segitiga restitusi Bapak Ibu. Pernah mendengar segitiga restitusi Bapak Ibu? Baru ini? Baik. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, kalau Pak Febri menganggap murid yang berlari-lari berjalan-jalan ada suatu masalah, kita tidak boleh langsung menghukum murid tersebut, tapi dilakukanlah segitiga restitusi. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita harus menstabilkan identitas yang salah dulu. Lalu yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Lalu yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Apa itu? Selanjutnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan seperti yang tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melatih ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Contoh dari sifat restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Pak Febri mengajak anak tersebut yang bermasalah itu untuk berdialog, berdiskusi. Itu sebuah restitusi. Yang pertama, Bapak Febri harus mengatakan, hai anakku, mengapa anak itu mengatakan atau berbuat hal yang tidak Bapak Guru inginkan? Lalu anak itu nanti akan menjawab. Jawaban itu Pak Febri tidak boleh langsung menanyakan, kamu salah hal seperti itu, tidak. Tapi tanyakan dulu, validasikan dulu tindakan yang salah itu. Apakah hal seperti itu salah? Atau apakah yang sudah kamu lakukan itu benar? Lalu anak itu akan menjawab, tidak Pak Guru, itu adalah perbuatan yang salah. Setelah itu barulah kita membuat anak itu untuk mencari solusinya sendiri. Apabila anak itu tidak bisa mencari solusinya sendiri, maka kita tawarkan. Contoh nih, anak itu menjawab, apa solusi yang kamu punya agar kamu tidak berjalan-jalan terus di dalam kelas? Anak itu tidak bisa menjawab. Pak Febri boleh menawarkan, mungkin yang pertama, apakah Bapak Febri terlalu banyak berbicara di depan sehingga kamu tidak mau mendengarkan? Atau solusi yang kedua, boleh berbicara tapi pada waktu beristirahat. Nanti anak itu boleh memilih. Untuk langkah yang ketiga, kita adalah menguatkan, bagus pilihan kamu. Maka dari itu, perbuatan lagi, jangan jalan lagi ya. Seperti itu adalah sebuah restitusi, diskusi untuk mencari solusi bersama. Jadi tidak memojokkan anak tersebut dan menyalahkan anak tersebut. Pasti anak lebih senang seperti itu daripada langsung disalahkan dalam sebuah forum. Kamu salah jalan-jalan terus. Seperti itu. Atau kalau tidak ada yang berbicara, dua orang yang berbicara, silakan maju ke depan. Kamu di belakang berbicara atau tidak dengan Pak Guru. Kerjakan soal nomor 3. Tidak seperti itu.
Sebuah restitusi adalah sebuah dialog atau sebuah diskusi. Nah, ini adalah soal masalah identitas Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Jadi Pak Febri boleh untuk mengatakan, nah, berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Contoh nih, anak mengatakan, iya Pak, saya benar kok, saya nggak mau dengan Pak Febri. Boleh. Jadi Pak Febri menanggapi dengan, kamu berhak merasa begitu. Namun, alangkah lebih baiknya nak, apabila kamu duduk yang rapi. Boleh. Itu adalah contoh-contoh kata-kata dalam menstabilkan identitas murid ketika melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu. Jadi tanyakan dulu alasannya. Tidak boleh ketika tadi kamu boleh merasa begitu, tapi kamu itu salah. Tidak boleh. Jadi kamu seorang guru harus mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu. Lalu yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Boleh mengatakan seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contoh, anak itu tiba-tiba dipukuli oleh temannya, tapi dia melindungi apa yang dia punya. Foto pensilnya mau dipatahkan. Lalu kita kan harus mencari tahu nih, kira-kira kenapa anak itu bisa dipukuli. Kan boleh mengatakan, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lalu yang terakhir adalah sebuah menaikkan keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini berhubungan sebuah restitusi. Ketika anak itu nanti sudah tahu alasannya kenapa, lalu kita tanyakan, apa nilai kelas yang sudah kamu langgar nak? Apa nilai yang sudah kamu langgar nak? Misalnya seseorang teman atau murid Bapak Ibu mematahkan pensil milik temannya. Keyakinan atau nilai apa yang dilanggar oleh murid tersebut? Menghargai orang lain. Kita tanyakan, keyakinan apa yang sudah kamu langgar nak? Menghargai orang lain Pak. Bagus. Berarti besok lagi kamu harus menghargai orang lain ya. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas nanti akan berhubungan dengan sebuah restitusi. Yang ketiga adalah seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kok anakku ini pas pelajaran ini saya kok main berbicara terus. Boleh itu dipanggil. Lalu dalam menaikkan keyakinan, seperti apa gambaran yang kelas yang ideal untuk kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Boleh ditanyakan. Ketika anak itu sudah diberitahu 1, 2, 3 kali, saya bisa berbuat seperti itu, lalu kita boleh langsung menaikkan keyakinan. Kamu itu ingin jadi anak yang seperti apa? Pak Guru sudah sangat bingung buat mengatasi kamu. Boleh. Ini dia akan bercerita. Tapi jangan dalam sebuah forum yang besar ya. Tapi dalam sebuah diskusi atau dialog. Kalau dalam suatu forum yang besar, maka anak itu akan merasa malu. Karena dia sudah tahu kalau dia berbuat salah. Mengapa diskusi itu penting? 1. Rasa bersalah menguras tenaga dan energi. Bayangkan, ketika tadi anak yang berbicara di belakang disuruh ke depan mengerjakan tidak bisa. Bagaimana perasaan anak tersebut? Pasti akan terkuras tenaganya. Jadi aku bisa kok maju. Aku ngomong baik, aku gak bosan. Seperti itu. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Pak Febri mengatakan, kamu itu salah. Anak itu sudah dalam dirinya terpacu. Aku gitu orang yang gagal. Ini aku benar kira gurunya. Ini aku salah. Terus yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Anak yang sudah merasa dirinya disalah-salahkan, tapi tidak dibangun mentalnya agar dia bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan yang lebih positif, maka anak itu akan mental down. Apalagi sering disalah-salahkan, nih ngomong disalah-salah kamera atau belum nyapu, nih sekolah disalah-salahkan, nih ngomong-ngomong terus, anak itu akan semakin down. Tidak terbentuk sebuah budaya yang positif karena tidak adanya sebuah restitusi. Maka restitusi itu penting. Masalah itu didiskusikan, bukan saling menyalahkan. Untuk mencari solusi bersama.
bersama itu adalah sebuah institusi Bapak Ibu. Dari sini Bapak Ibu sudah punya gambaran ya apa itu sebuah institusi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru punya 5 posisi kontrol di dalam kelas. Yang pertama adalah kontrol penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah kontrol teman, yang kelima adalah yang keempat adalah manajer, dan yang kelima adalah pemantau. Pernah Bapak Ibu menghukum anak murid-muridnya? Oh, Berarti Bapak Ibu posisi kontrolnya apa? Menghukum. Lalu apa yang membuat merasa bersalah? Misalnya Bapak Ibu mengatakan, berapa kali Ibu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Itu membuat anak ini merasa bersalah Bapak Ibu. Atau secara tidak langsung yang pernah saya lakukan, apakah kamu tidak kasihan dengan Pak Guru? Pak Guru itu sudah menjelaskan dari tadi tapi kamu bicara terus. Nah, itu saya sudah menjadi seorang kontrol yang membuat merasa bersalah. Meskipun dengan cara yang halus, apa sama ini orang sakit aku, itu membuat orang merasa bersalah Bapak. Selanjutnya, teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu. Ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Bapak Ibu mengatakan pada anak yang sudah salah itu, kamu jangan berbuat seperti itu lagi ya. Berarti Bapak Ibu sudah menjadi seorang teman atau memaklumi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Namun sebagai seorang teman itu sudah baik, tapi menimbulkan adanya yang negatif. Anak itu akan tergantung dengan kita karena kita memaklumi sebuah kesalahan itu terus menerus. Wah, Pak Guru maklumi aku kok, kan Pak Guru jadi konsennya aku. Itu sudah baik Bapak Ibu, tapi masih ada yang negatif dari itu. Yang selanjutnya adalah menjadi seorang pemantau Bapak Ibu kontrolnya. Kamu sudah mengenal peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Atau setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Misalnya dalam sebuah upacara ada memakai topi kelihatan. Lalu pada saat amanat pembina upacara mengatakan, nanti yang tidak memakai topi beli ya di koperasi. Berarti seorang pembina upacara atau guru itu hanya sebagai seorang pemantau, mengakon. Enggak ada tuku ya. Itu hanya pemantau. Baik, ya baik, karena tetap dalam disiplin positif. Tapi ada hal negatifnya. Kan mengakon. Padahal seorang guru itu harus menjadi contoh, bukan sekedar teman. Maka yang paling bagus adalah sebagai seorang manajer. Kenapa? Coba dalam kata-kata ini, apa kamu tahu kesalahanmu? Berarti seorang manajer itu tidak langsung menyalahkan, tapi mencari tahu mengapa, sebabnya apa, akibatnya apa. Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ditanyakan, tidak langsung kita mengatakan besok kamu jangan diulangi lagi ya. Tidak seperti itu, tidak seperti yang pemantau tadi. Tapi kita bangun anak tersebut untuk bagaimana cara anak tersebut memperbaiki kesalahannya. Ditanyai, kira-kira solusinya kalau kamu terus berjalan-jalan di kelas apa ya? Itu kita sebagai seorang manajer mencari tahu dulu. Ingat, tidak boleh menjadi seorang penghukum, tidak boleh menjadi seorang pembuat merasa bersalah, tidak boleh menjadi seorang teman, pemantau. Yang paling tepat adalah menjadi seorang manajer, memanage anak-anaknya. Betul. Tapi secara tidak sadar kita masih sering menjadi seorang guru yang membuat merasa bersalah seperti yang saya katakan tadi, atau menjadi seorang penghukum ketika kita memang namanya juga kita manusia ya Bapak Ibu, terkadang masalah itu datang dari rumah kita bawa ke sekolah, apalagi kita melihat anak-anak berbicara seperti itu lalu kita ayo jangan di depan Pak Guru sudah menjelaskan, kita menjadi seorang penghukum Bapak Ibu, tapi kadang kita tidak sadar. Maka dari itu dengan cara ini semoga nanti Bapak Ibu bisa menerapkan posisi kontrol yang paling baik sebagai seorang, agar murid-murid kita menjadi murid-murid yang berbudaya positif, tidak negatif. Seperti itu. Nah, lalu tebak-tebakan ini Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba kita cek.
Selanjutnya, saya sekali apa ya? Cek. Iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Sudah paham. Artinya Bapak Ibu sudah paham posisi kontrol Bapak Ibu itu bagaimana? Satu lagi Bapak Ibu pertanyaannya. Maju sekarang kerjakan. Bicara terus di belakang. Hukum. Iya, tepuk tangan kembali untuk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Mungkin dari saya hanya itu. 5 posisi kontrol, segitiga resolusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Baik, apakah sebelum kami berdua tutup, mungkin rekan saya bisa menuju ke depan? Ada tidak pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dari 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hubungan dan restitusi? Ada yang mau ditanyakan dari itu semua? Boleh kesini rekan saya? Izin saya mau bertanya sebentar. Boleh, silakan. Mungkin kalau diterapkan di pembelajaran sehari-hari ini pasti akan bagus ya. Pada kenyataannya itu di lapangan banyak hal yang mungkin kita akan melakukan itu saja, mungkin ada banyak hambatannya. Misalnya kayak ada beberapa anak yang sangat susah diajak komunikasi, dia tidak mau terbuka pada guru, tapi dia sering sekali badannya melanggar keyakinan kelas. Nah, kira-kira bagaimana mengatasi anak dengan tipe-tipe yang seperti ini? Baik, Restitusi masih bisa diterapkan. baik. Terima kasih banyak Pak Febri. Kan saya menjawab, baik. Pak Febri, ketika sebuah komunikasi tidak dilakukan secara lisan, komunikasi bisa dilakukan dengan cara apa lagi? Mungkin bisa dengan mengajak bisa mendekatkan Bondingnya tidak hanya sekedar komunikasi ya, tapi bisa dengan menggunakan surat atau tulisan. Karena tidak banyak anak yang memang bisa berkomunikasi. Tapi bisa tuh Pak Febri, anak disuruh untuk menulis, mungkin menceritakan di rumah dia ada masalah apa. Karena setiap anak mungkin belum berani untuk mengatakan itu bisa menjadi solusi Pak Ibu. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara Bapak Ibu mengontrol diri Bapak Ibu dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah sebagai seorang guru, ya Bapak Ibu kudunya digugu kalau ditiru. Iya tidak? Kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik kita dulu sebelum kita menumbuhkan intrinsik murid-murid kita. Seperti itu mungkin Pak Febri dari saya. ya, terima kasih. Baik. Jawabannya. Mungkin sedikit menambahkan dari jawaban Pak Ibu. Setuju sekali yang disampaikan bahwa tidak harus semua itu dapat dikomunikasikan, tapi Pak Febri juga bisa melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan atau dengan pihak-pihak orang tua mungkin atau dengan temannya sendiri. Kita berkolaborasi bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian. Terima kasih. Sebenarnya menjadi sebuah solusi itu. Betul sekali Bapak. Kolaborasi itu sangat penting Bapak. Kita tidak sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Kita adalah makhluk sosial. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada? Kalau tidak ada saya yang akan bertanya kepada Bapak Ibu. Satu tambah satu itu Mas. Satu tambah satu juga. Ada? Oh iya. Silakan Bu Zeni. Tadi kan apa namanya dari kalau banyak sekali kontrol yang maksudnya bisa dimiliki seseorangnya. Apakah sebagai seorang guru di sini itu bisa menguasai lebih dari 3 atau bahkan semuanya bisa dikuasai secara baik? Baik Bu Zeni. Oke, sebagai seorang guru seperti tadi, kita ya terkadang bisa membantu rasa bersalah. Menjadi seorang penghukum, menjadi seorang manajer, bisa seseorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol terus dalam dirinya itu bisa. Karena kan kita juga baru tahu, oh ternyata hal seperti itu membuat merasa bersalah toh. Oh hal seperti itu membuat penghukum toh. Berarti saya itu ya penghukum, saya itu ya membuat merasa bersalah, saya itu ya pemantau toh ternyata. Berarti saya itu belum jadi seorang manajer. Bisa. Seperti itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu? Sudah tidak ada lagi? Mungkin kalau guru-guru zaman dulu itu terjadi betul. Nah, kontrol dari 5 kontrol itu Iya. tadi menjadi apa? Teman, penghukum. Nah itu pemantau. guru zaman dulu memang bisa terjadi. Tetapi dengan berkembangnya zaman, mungkin adanya guru penggerak
sejarah, kita tambah pengalaman. Mungkin guru-guru yang seperti itu bisa merubah sedikit demi sedikit menjadi guru yang manajer. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman. Iya. Kan kita tahu bahwa oh seperti ini ternyata tidak bagus. Kayak dulu memang yang diutamakan hukuman. Oh WC. Betul. Kita pun begitu toh. Iya, saya merasakan seperti Ayo, itu. jabut rumput. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman dari pendengar semua kita bisa merubah, bisa mengontrol kita menjadi guru-guru yang manajer tadi, guru yang baik. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah Bapak Ibu sempatkan untuk mendengarkan sedikit diseminasi dari kami. Semoga diseminasi dari kami dapat bermanfaat untuk sekolah kita agar lebih maju, lebih berprestasi, lebih unggul, dan kita mampu menuntun murid-murid kita, bukan menuntut murid-murid kita. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru penggerak, guru penggerak, kamilah guru penggerak yang akan terus berjuang membangun negeriku. Pemimpin pembelajaran memahami kodrat siswa untuk meraih cita-cita. Kita wujudkan perubahan pendidikan yang berpihak pada siswa. Guru penggerak, guru dengan merdeka belajar, profil belajar Pancasila menjadi identitas diri. Ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi,